Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhabanal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, taufik dan hidayah-Nya, sehingga kita semua sampai saat ini masih diberikan pertolongan oleh Allah, kenikmatan oleh Allah. Salah satunya kita bisa menetapi ibadah di bulan suci Ramadan dengan keadaan sehat, aman, selamat, lancar, dan barokah. Kaum muslimin yang berbahagia, ibadah di bulan Ramadan, ibadah secara umumnya merupakan kewajiban utama kita hidup di dunia ini. Sebagai tugas utama kita untuk menetapi perintah Allah, yaitu untuk beribadah ta'abud ilallah dengan sesungguh-sungguhnya. Maka sebagai orang iman, orang yang dipilih oleh Allah, kita harus betul-betul bisa menomorsatukan urusan ibadah, mengalahkan urusan yang lainnya. Maka diperlukan suatu kesungguhan, usaha bagaimana kita harus bisa menomorsatukan urusan ibadah. Dengan kita mempersungguh di dalam beribadah, Allah akan memberikan jalan kemudahan untuk kita. Allah akan memberikan solusi untuk kita beribadah, sehingga ibadah kita bisa lancar. Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang mempersungguh di dalam jalanku Allah, maka sungguh aku Allah akan menunjukkan jalannya. Allah akan memberikan solusi atas semua kesulitannya. Allah akan memberikan banyak kemudahan untuk urusan ibadahnya, karena ini adalah untuk urusan menyembah kepada Allah. Karena Allah juga selalu menyertai orang-orang yang berbuat baik. Dengan kita mempersungguh dalam kita beribadah, dengan kita menemani dalam kita beribadah, maka itu sama halnya dengan kita menolong agama Allah, memperjuangkan agama Allah, yang nantinya pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Allah akan ganti menolong kita, karena kita sudah menolong agama Allah. Di dalam surat Muhammad ayat 7, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum." Hai orang-orang yang beriman, tolonglah agama Allah, tolonglah agamaku, maka Allah akan menolong kepada kamu sekalian. Dan selain itu Allah akan meneguhkan keimanan kamu sekalian. Allah akan memberikan keimanan yang lebih kokoh, yang lebih kuat dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mau berjuang menolong agama Allah. Dengan kita mempersungguh, membelani di dalam kita beribadah, maka Allah akan memberikan pertolongan. Allah akan memilihkan kepada kita sesuatu yang akhirnya lancar dalam beribadah. Allah akan memilihkan pekerjaan kita, yang mana pekerjaan itu nantinya lancar kita dalam beribadah. Allah akan memberikan tempat tinggal, rumah, yang mana rumah itu juga akan didekatkan untuk diberikan lancar dalam beribadah. Demikian pula dalam urusan jodoh. Allah akan memberikan jodoh, yang jodoh itu mendukung kita di dalam kita beribadah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, dengan kita mempersungguh, dengan kita memperjuangkan agama Allah, Allah akan memberikan kebarokan dalam diri kita. Allah akan mencukupi kebutuhan yang lain. Di dalam salah satu hadis dijelaskan, "Innallaha ta'ala yuti dunya ala niyatil akhirah, wa ya'ba ayyutil akhirah ala niyati dunya." Yang artinya adalah sesungguhnya Allah Ta'ala akan memberikan kenikmatan dunia kepada orang yang mau niat untuk urusan ibadah, niat untuk urusan akhirat. Dengan dia mempersungguh dalam urusan ibadah, menomorsatukan urusan ibadah, maka Allah akan mencukupi kebutuhan dunianya. Allah akan menutupi semua kesulitan masalah dunianya. Karena ini adalah kebarokahan
dari orang yang mau beribadah, menomorsatukan ibadah. Kalau boleh diibaratkan seperti halnya orang yang membeli sapi, maka otomatis akan mendapatkan tali tamparnya, akan mendapatkan bonus talinya. Tetapi sebaliknya, bagi orang yang tidak mau menomorsatukan ibadah kepada Allah, wa ya'ba ayyudiyal akhirah ala niyati dunia, dan sesungguhnya Allah menolak, enggan untuk memberikan kenikmatan akhirat, nikmat surga bagi orang-orang yang hanya meniatkan urusan dunia, yang hanya mencari urusan materi, yang hanya berorientasi dengan harta saja. Masya Allah, diibaratkan seperti halnya orang yang membeli tali tampar, maka tidak akan pernah mungkin dia mendapatkan sapi. Dan Allah akan memberikan kebarokan yang lain dari hasil kita mempersungguh dalam beribadah, dari bagaimana kita memperjuangkan dalam beribadah. Karena inilah kebarokahan hayatan thayyibah bagi orang iman yang mau mentaati perintah Allah dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa menjadi motivasi untuk diri kita semua, bahwasanya ibadah adalah tugas utama kita. Kita harus menomorsatukan ibadah, dan kita yakin atas pertolongan Allah. Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Allah akan memberikan banyak pertolongan untuk kita di dunia dan di akhirat. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillahi jazakumullah khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.